masuk. Baik, pemirsa setia Sultan TV, tadi kita telah menyaksikan bersama-sama hal yang sudah kita bicarakan ya Kang ya, tentunya tentang tugas dan fungsi dari Bawaslu itu sendiri. Wah, makin panas ternyata ya topik yang akan kita bicarakan pada hari ini. Mari kita berlanjut ya Kang. Nah, kita akan membahas terkait dengan bagaimana Bawaslu ini menjaga kondusivitas pemilu di tahun 2024. Nah, jadi bagaimana nih menurut Akang sendiri melihat keterlibatan masyarakat dalam pemilu? Dan sejauh mana Bawaslu dapat berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun ini? Ya, masyarakat berpartisipasi itu harus datang dari Bawaslu yang membuka diri dulu. Kan begitu. Jadi jangan memberikan beban kepada warga negara untuk melakukan kerja-kerja pengawasan pemilu, karena itu tugasnya Bawaslu. Jangan dibalik-balik logikanya, kan begitu. Bawaslunya dulu yang membuat gitu aktivitas yang aktivitasnya itu bisa diakses oleh publik. Nah begitu. Nah bisa diakses ya, bukan kerjanya manggilin orang terus mendengarkan dia ngomong gitu kan. Ini kan yang terjadi seperti itu ya, dia panggilin masyarakat, dia ngomong, bahasanya sosialisasi, kan begitu tuh. Ya bukan begitu, tetapi dia membuka diri, mengundang orang untuk datang ke tempat dia, kan begitu. Atau mendatangi orang, gitu, mendatangi masyarakat. Pertanyaan saya kan sederhana, berapa sih volume kedatangan Bawaslu ke perguruan tinggi untuk mendapatkan input masukan dari masyarakat akademik? Iya, saya kira kalau nggak diundang sama mahasiswa mungkin nggak datang dia. Kan begitu. Yang inisiatif gitu loh ya. Kalau menghadiri undangan ya banyak mereka datang ke acara-acara, tapi acara yang dia buat dia sendiri. Kan begitu. Acara, jadi ini seperti Bawaslu seperti tukang apa ya? Nanti kalau saya sebut tukang sate salah ya, gitu. Tapi ya dia buat sendiri, dia undang sendiri, terus dia cerita sendiri, dia ngomong-ngomong sendiri. Padahal menurut saya bukan begitu. Bawaslu melakukan kerja pengawasan dengan melakukan misalnya pemantauan terhadap berbagai hal. Dia keluarkan rilis. Nah setelah dikeluarkan rilis, dia datangi orang atau dia undang orang datang ke dia, minta tanggapan terhadap rilis yang dilakukan. Gitu loh. Kemudian berlanjut. Nah, dari situ kita bisa melihat masyarakat akan partisipatif. Kalau kayak begini, yang ada itu adalah menghabiskan sejumlah anggaran yang disiapkan untuk membayar orang-orang yang nanti ngasih laporan ke komisioner Bawaslu. Nggak fair dong. Kita membentuk Bawaslu itu dengan satu kesadaran bahwa harus ada orang yang secara khusus melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemilu. Nah ini orang yang kita katakanlah kita pilih gitu ya untuk menjadi Bawaslu gitu. Itu bentuk lagi orang lain gitu loh. Terus dia bilang kami menunggu laporan dari masyarakat. Loh terus kayak gitu mau ngapain dulu dia? Berbeda banget gitu loh. Eksistensi dan keberadaannya. Kalau seperti itu. Jadi kalau mau bilang masyarakat kurang berpartisipasi, ya enggak dong, jangan dibebani masyarakat itu. Warga negara itu mendapatkan hak untuk berpartisipasi, kan gitu ya. Nah, kewajiban penyelenggara negara, kewajiban penyelenggara pemilu, kewajibannya Bawaslu itu membuka ruang. Begitu. Nah, mungkin sejauh ini memang itu benar ya Pak, itu benar terjadi adanya di masyarakat Indonesia. Karena kadang kita selalu gadang-gadang bahwa masyarakat ini kurang berpartisipasi, iya aja katanya. Padahal satu hal yang perlu kita soroti adalah bagaimana cara pengawas pemilu itu menyosialisasikan hal-hal tersebut kepada masyarakat dengan secara luas dan juga lugas seperti itu. Betul. Jadi kita ini kerap kali memperbincangkan bukan produk pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Kerap kali kita memperbincangkan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh komisioner di Bawaslu, bukan hasil kerja gitu loh.
Kenapa? Karena kalau hasil kerja itu kan ada laporan hasil pengawasan, temuan hasil pengawasan, kan gitu ya. Kita bisa menerima rekapnya. Ya kita belum menemukan secara secara dokumentatif gitu ya. Ya, di mana kita bisa mengakses? Nanti kalau ditanya, ya kalau gitu datang ke Bawaslu, ya nggak begitu dong caranya, gitu loh. Masyarakat disuruh datang ke Bawaslu pengen dapat, ya nggak begitu. Tapi dia buat pernyataan-pernyataan ke media. Kenapa dia nggak bilang berdasarkan laporan hasil pengawasan pada tanggal sekian ada terjadi dugaan pelanggaran, kami akan lakukan proses. Begitu, nggak ada. Ya saya misalnya ini kita coba lihat secara objektif ya dalam membaca situasi ini gitu loh. Jadi kalau mau dibilang masyarakat itu kesulitan justru malah untuk berpartisipasi, dan kalau mau ditanya apa akibatnya, ya jangan berharap partisipasi masyarakat. Akibatnya begitu. Ini kan nggak fair. Bawaslu yang memang merupakan tugasnya, pekerjaannya untuk melakukan pengawasan, meminta orang lain berpartisipasi, tetapi dia tidak menunjukkan apa yang sudah dia kerjakan. Begitu loh. Yeah. Jadi kan Anda udah tunjukkan dulu bahwa Anda sudah bekerja, baru kemudian ceritakan kepada publik hasil pekerjaannya dan minta publik untuk memperkuat supaya pekerjaannya lebih bagus. Kan begitu dong. Sesimpel itu sebetulnya. Jadi laporannya itu tidak bersifat eksklusif ya Pak ya? Iya. Patutnya masyarakat ini perlu tahu. Iya, dan itu bisa dilakukan dengan mempergunakan berbagai media. Betul. Yang dimiliki oleh Bawaslu, gitu kan? Bawaslu pasti sudah punya dong media informasi yang official, yang resmi kan begitu. Juga bisa gunakan sosial media. Juga bisa berkomunikasi dengan teman-teman media massa, kan begitu. Nah itu bisa dilakukan, banyak sekali instrumen yang bisa dilakukan oleh Bawaslu untuk menunjukkan hasil kerjanya, bukan menunjukkan atau menampilkan pernyataan-pernyataannya. Gitu loh ya. Jadi buat saya ya, ini mungkin buat teman-teman di Bawaslu ya, bisa jadi di level provinsi, kabupaten kota, dan tidak hanya di Banten ya, di semua di seluruh Indonesia. Yang paling utama itu menunjukkan dokumen hasil pekerjaan. Begitu loh. Baik. Tentunya tadi jika partisipasi masyarakat dan juga gerakan dari Bawaslu selaras beriringan, tentunya hal yang terjadi saat ini terkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran pemilu mungkin bisa kita antisipasi gitu ya Pak ya. Iya. Nah, ini kita ambil contoh ya, misalnya yang paling sederhana aja deh. Apa tidak bisa sih Bawaslu menangkap sense of public bahwa alat-alat peraga kampanye yang bertebaran di seluruh penjuru kota ini bikin mata kita tidak nyaman. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, beberapa alat peraga kampanye yang dipasang oleh calon-calon anggota legislatif atau calon-calon calon presiden oleh kelompok relawannya itu membahayakan publik karena jatuh, karena tumbang, karena apa gitu loh. Itu kasat mata terlihat gitu loh. Dan Bawaslu menjadikan itu momentum untuk mendapatkan pemberitaan gitu loh. Jadi itu dijadikan sebagai momentum untuk mendapatkan pemberitaan, bukan memberikan pembelajaran. Misalnya contohnya begini, Bawaslu kan sederhana sekali sih sebetulnya ya. Karena yang dia awasi kan penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara pemilu itu bukan cuma komisioner KPU, tapi ada juga kelompok relawan, ada juga lembaga negara terkait, ada juga stakeholders pemilihan lainnya. Tinggal bersurat kok kepada partai politik misalnya untuk menertibkan caleg-calegnya yang alat peraganya mengganggu kehidupan masyarakat. Betul. Kalaupun misalnya itu berat dilakukan, bersuratlah kepada pemerintah kota setiap hari, kan begitu, setiap hari, dan ditunjukkan hasil pengawasannya. Misalnya nih ambil contoh ya, buat aja videografi
hari ini di jalan A ada yang tumbang, silahkan kalau misalnya Bawaslu bilang, oh bukan kewenangan kita untuk menertibkan alat peraga kampanye, itu pemerintah daerah. Ya kan Bawaslu bisa memanggil pemerintah daerah every day, gitu loh. Dan Bawaslu bisa memperingatkan juga, memberikan saran, peringatan kan itu kepada partai politik untuk mendisiplinkan calon anggota legislatifnya supaya tidak membahayakan publik dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Itu upaya yang harus dilakukan oleh Bawaslu, yang bukan dengan membuat itu menjadi materi pemberitaan yang akhirnya saya menyebutnya ini seperti ngartis, gitu loh, bukan bekerja, gitu loh. Yang ada ini fenomena ngartis komisioner Bawaslu, bukan laporan kinerja kelembagaan. Begitu loh, ada berbeda loh ya, berbeda gitu loh. Kenapa? Misalnya dia buat aja tuh teguran kepada misalnya gitu ya, kepada pemerintah daerah, gitu loh. Ini pada semua level ya, tidak hanya di level satu titik gitu kan ya, tidak satu teritori gitu. Ini semua level. Tetapi tentu saja karena kita berada di Provinsi Banten, concern dan fokus kita akan melihat pada Bawaslu Provinsi. Karena yang banyak menghiasi pemberitaan yaitu Komisioner Bawaslu Provinsi. Makanya saya mulai menyampaikan dalam beberapa kesempatan terdahulu, Bawaslu harus mulai menjaga diri untuk tidak terlalu berkeinginan diberitakan aktivitas individunya, gitu loh. Jadi jangan pengen diberitakan aktivitas individunya, tetapi laporkanlah kinerja kelembagaannya. Gitu. Baik, Pak. Wah. Nah, masih berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya nih, Pak. Ini kita akan bahas terkait dengan upaya Bawaslu dalam memastikan transparansi dana, akuntabilitas dalam penggunaan dana pemilu nih, Kang. Ya, kalau itu kan sudah ada instrumen ya, secara normatif, baik itu regulasi yang mengatur kepemiluan maupun regulasi yang mengatur tentang keterbukaan informasi. Komisi Informasi misalnya kan gitu pernah membuat peraturan Komisi Informasi tentang standar layanan informasi pemilu, kan begitu. Yang itu sebetulnya bisa dipergunakan oleh Bawaslu sebagai bentuk landasan hukum bagi dia untuk menceritakan kepada publik berapa anggaran yang dia miliki, kan gitu, berapa pembiayaan yang dia pergunakan untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya. Sesederhana itu sebetulnya. Apakah itu sudah dilakukan? Saya kok merasa tidak menemukan data dan dokumen yang cukup untuk melihat misalnya Bawaslu menceritakan besok saya mau buat sosialisasi tentang misalnya kan gitu ya, tahapan A, kan begitu, biaya yang saya pergunakan sekian rupiah, kan gitu, saya akan habiskan itu untuk ini, untuk ini, untuk ini. Apakah itu tidak bisa dilakukan? Bisa kok menurut saya. Baik. Hanya kan tidak pernah dilakukan, gitu loh. Baik, Pak. Baik, Kang. Terima kasih. Makin panas sudah 2 segmen kita. Lalu ini berbincang-bincang terkait dengan peran Bawaslu di pemilu 2024. Kita akan break sebentar dan nanti akan berlanjut lagi ke segmen 3 terkait dengan bagaimana mewujudkan pemilu yang sehat. Oke.